Okay, good morning everybody. How are you today? I hope you are all fine. Oke, selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian? Semoga kalian di sini baik-baik saja, selalu diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Okay, today we will learn about chapter 9. The title of chapter 9 is about what is it? Oke, apa ini? Jadi kita akan belajar tentang chapter 9 ya. Chapter 9. We will learn to obtain and share information about things, animals, natural phenomena, and social phenomena in order to get the general knowledge about them. Nah, sekarang kita akan mencari ataupun memberikan informasi tentang things, benda ya, animals, ya hewan, natural phenomena, fenomena yang sehari-hari yang natural, social phenomena, ya fenomena sosial, in order to get the general information ya, untuk mendapatkan informasi umum tentang mereka. Nah, lihat di sini. Observing and asking questions. Nah, di sini lihat dulu yang pertama, bagian pertama, we will listen and read two texts about animals that also live in Indonesia, the buffalo and the bat. We can find of the text in Animals Encyclopedia. Nah, jadi di sini kita akan mendengarkan dan membaca tentang dua teks tersebut tentang animal yang juga tinggal di Indonesia, buffalo and bat ya, kerbau dan bat apa bat? Oke, bat adalah kelelawar. Oke, we can find of the text in Animal Encyclopedia. Oke, kita juga bisa mendapatkan informasi ini di ensiklopedia hewan. Okay, here what we are to do. First, we will carefully listen to the teacher reading each of the text. Second, we will repeat the text after the teacher, sentence by sentence. Finally, in group, we will learn about to read the text of to each other. Oke, pertama dengerin dulu cara bacanya ya. Oke, di sini ada teks tentang buffalo. Oke, buffalo are big, strong, dark-colored mammals with huge horns. African buffalo live in herds of several hundred, usually near water, as they love to wallow in mud. African buffalo have very bad temper, so humans have never managed to tame them. Water buffalo are found in wetter areas of Asia. Few are found in the wild now, and they are mostly kept as farm animal. Water buffalo have been domesticated for 3,000 years. They are used to pull carts and plough, but they can be kept for their meat, milk, and hides. Only a few survive in the wild in Asia, but buffalo are released to run free in the swamps of the Northern Territory of Australia. Okay, for the second text, untuk teks kedua tentang bat. Bats have big ears, furry bodies, and wings like leather. They are nocturnal mammals. This means they sleep in caves and attics during the day and fly out to feed at night time. Bats are the only mammals can fly. They are very fast and acrobatic. When they chase after insects, they twist and run in mid-air. Bats use sound to catch insects in the darkness. They send out high-pitched squeals that humans cannot hear. The echoes that bounce back to tell the bats exactly where they will find their prey. Flying foxes, or fruit bats, are large bats that live in tropical Africa and Asia. They mainly eat fruit. Flying foxes are important because they help to spread the pollen and seeds of many plants.
Oke, berdasarkan dua teks tersebut di atas, kalian bisa baca ya nanti di rumah. Nanti baca lagi dua teks tersebut di atas. Oke, sekarang lihat di sini ada observing and asking questions. Oke ya. Buffalo. Nah, lihat di sini. Ada di sini title depannya itu ada main idea, ide pokoknya, and detail facts. Ada juga tentang informasi detailnya ya tentang kenyataannya. Oke, lihat di sini main idea. Berarti dianya bentuknya di kolom pertama ini lihat ada spesies. Jadi untuk main idea untuk teks pertama itu lihat di sini. Buffalo are big, strong, dark color mammal with huge horn. Nah, jadi di sini kerbau itu adalah binatang yang besar, strong, kuat, dark color mammal. Dark color itu warna gelap, mamalia yang bentuk warna gelap dengan huge horn ya, dengan tanduk yang besar. Oke, detail facts-nya ada habitat, habits, physical characteristic, emotional characteristics sama functionnya. Oke, kita lihat di detail di sini tadi ya, habitatnya. Habitat, kita cek habitatnya yang ada di buffalo. Nah, lihat di sini habitatnya. Oke, berdasarkan teks yang pertama itu ada habitatnya itu first, water buffalo are found in wetter area of Asia ya. Jadi untuk kerbau air itu biasanya ditemukan di area perairan di Asia. Habitat yang keduanya, few are found in wild now. Jadi ada beberapa juga ditemukan di kehidupan bebas alam liar. And three, habitatnya itu ada only few survive in wild in Asia. Jadi ada hanya beberapa yang selamat di area liar ya. But buffalo are released to run free in swamps of the Northern Territory of Australia. Nah, ada juga buffalo itu yang memang dibebaskan untuk lari bebas di swamps di situ rawa yang ada di teritorialnya Australia bagian utara. Untuk habits, kebiasaannya. Oke. Habitsnya. African buffalo live in herd of several hundreds, usually near water. Oke, biasanya habits itu dia tuh tinggal di dekat air. Nah, as they love to wallow in mud. Jadi kebiasaannya juga dia galak berkubang di lumpur. Nah, physical characteristic. Karakteristik fisiknya ya. Buffalo are big ya, benar ya. Pertama itu kerbau tuh besar fisiknya ya, kuat pula. Terus juga mamalia yang bentuknya warnanya gelap dengan huge horn, dengan tanduk yang besar. Emotional karakteristik. Nah, emosinya ya, karakteristik emosinya itu pertama itu African buffalo have very bad temper, so human have never managed to tame them. Nah, kalau jenis African buffalo ini dia punya kebiasaan yang buruk. Jadi manusia itu tidak pernah bisa untuk tame ini, menjinakkannya ya. Kalau untuk African buffalo. Kalau untuk water buffalo has been domesticated for 3,000 years. Untuk kerbau air itu sudah dijinakkan 3.000 tahun ya. Selama 3.000 tahun. Function. Fungsinya. Fungsi dari buffalo tersebut berdasarkan teks. They are mostly kept as farm animal. Biasanya buffalo itu dijadikan
hewan di farm ladang. Terus juga they are used to pull cart and flock. Dia juga biasanya menarik gerobak dan membajak gerobak itu ya, bajaknya. Nah. Terus juga but they can be kept for their meat, milk and hides. Jadi fungsi ketiganya itu dianya juga bisa dimanfaatkan dari meatnya, dagingnya, milk itu susunya, dan hides itu adalah kulitnya. Oke, the second text about bat ya. Jadi teks kedua itu tentang bat, itu adalah kelelawar. Oke, lihat di sini ada main idea. Tadi sama seperti yang di atas, main idea juga yang tentang buffalo. Nah, sekarang tentang batnya juga ya. Spesiesnya, lihat di sini di main idea-nya spesiesnya itu spesies kita lihat they are nocturnal mammal. Oke, jadi atau mereka ini apa mamalia yang hidup di malam hari. Oke, spesiesnya lagi yang bagian kedua kita temukan bahwa di situ ada bat are the only mammal that can fly. Oke, kelelawar itu merupakan hewan mamalia yang dapat terbang. Oke, flying foxes or fruit bats are large bats that live in tropical Africa and Asia. Jadi flying foxes atau rubah terbang itu atau juga disebut juga kelelawar fruit itu buah, kelelawar buah itu biasanya itu badannya besar ya, large bat that live in tropical Africa. Oke, yang tinggal di tropisnya Afrika dan Asia. Berdasarkan teks juga kita dapat informasi bahwa habitnya itu kebiasaannya. Habitatnya. Oke, they sleep in caves and attic during the day. Jadi tinggalnya itu biasanya tidurnya dia di gua ataupun di alang-alang di apa namanya di atas rumah itu namanya itu alang-alang ya. During the day pada siang hari. Oke, kebiasaannya lihat di sini habits kebiasaannya. They sleep in caves ya sama ya kebiasaannya juga dia tinggal di gua dan attics during the day and fly out to feed at night time. Jadi dia terbang keluar untuk makan ya pada malam hari. When they chase after insect, they twist and turn in the mid-air. Nah, jadi ketika dianya menangkap serangga-serangga, they twisted berputar-putar and turn in mid-air. Berputar-putar seperti yang di tengah-tengah itu ya. Nah, bat are used sound to catch insect in the darkness. Nah, jadi biasanya kebiasaannya itu kelelawar itu menggunakan suara untuk menangkap insect in the darkness dalam kegelapan. They send out high pitched signal that human cannot hear. Mereka itu mengirimkan apa namanya suara yang kuat, tapi manusia tidak bisa dengar. The echo that bounce back to tell the bat exactly where they will find their prey. Jadi suaranya itu tuh mantul lagi. Jadi mereka tuh tahu bahwa oh ini dia mangsaku. Dengan suara tadi. They fly. Nah, they di sini lihat flying fox mainly eat fruits. Jadi flying fox itu biasanya makan buah, bukan makannya insect ya. Kalau bat biasa itu makannya insect, tapi flying foxes itu makannya buah. Physical karakteristik. Nah, karakteristik fisiknya itu bat have big ears, furry body, and wings like leather ya. Jadi kelelawar itu punya hidung pula telinga yang lebar, furry bodinya tubuh amarah, dan wings like leather. Jadi sayapnya itu seperti leather itu kulit ya, sayapnya kulit. They are very fast and acrobatic. Physical correct. Mereka juga sangat cepat dan akrobatik ya. Emosional karakteristiknya di sini emosinya di sini tidak ada ya yang di teksnya. Jadi dikosongkan saja. Nah, terus juga functionnya. Lihat di sini ada fungsinya. Nah, flying foxes are important because they help to
spread the pollen and seeds of many plants. Nah, di sini fungsinya untuk yang flying foxes yang ada fungsi, tapi untuk yang bat tidak ada fungsi ya. Oke, selanjutnya di sini, oke lihat ya. Tugas kalian itu di sini ada dragonfly and damselflies, grasshopper, sama fish. Nah, di halaman 174, 174. Oke, Pak minta satu teks ini tentang dragonfly and damselfly itu kalian buat informasi detailnya mengenai ini seperti contoh yang ini ya, bat sama buffalo. Itu saja. Kalau selesai kalian foto kirim ke WA Pak ya. Thank you very much for your attention today. See you again ya. Bye bye.